الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى، فإنه لا نجاة لكم في الدنيا والآخرة إلا بذلك. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam satu kitab yang sangat mulia, yang senantiasa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk darinya, dan dia akan menjadi bumerang yang akan melawan orang-orang yang melupakannya. Dan disayangkan sebagai diri kita, banyak dari kaum muslimin menjadikan Al-Quran adalah sesuatu yang ditinggalkan. Dia ingat kepada Al-Quran di bulan Ramadan, lewat dari bulan Ramadan dia lupa. Dan 5 bulan lagi masih ada untuk menyambut bulan Ramadan. Maka alangkah baiknya seorang mempersiapkan bagaimana bulan Ramadan besok dalam kondisi sebaik-baiknya. Dan mari kita dengarkan bersama-sama peringatan untuk kita semua dari Allah dan Rasulnya, apa yang menjadi peringatan dalam perkara Al-Quran, agar kita semakin bersemangat membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mencintainya dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang pertama dari Al-Quran adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkannya dengan pengucapan yang sebenar-benarnya. Dia adalah kalam Allah yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat jelas. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas menjelaskan segala sesuatu. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang berpegang dengan Al-Quran maka terang dalam hidupnya, dan siapa yang meninggalkan Al-Quran maka gelap kehidupannya dunia maupun akhirat. Al-Quran adalah penawar untuk hati yang sakit dan obat untuk jasmani yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran Al-Isra ayat 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan telah kami turunkan kepada kalian dari Al-Quran ini berupa penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruqyah syar'iyyah, membacakan kepada orang yang sakit dengan Al-Quran adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika kita sakit, ketika seorang yang beriman sakit, maka jangan tinggalkan obat yang mujarab ini dan kemudian lari langsung kepada sesuatu yang baru, yang mungkin secara duniawi mujarab, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menjaminnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ruqyah syar'iyyah bisa dilakukan setiap muslim, bahkan yang belum menghafal Al-Quran. Maka kalau ada yang sakit, misalnya seorang sakit, temannya membacakan kepadanya Al-Quran tanpa harus diminta, membacakan kepadanya Fatihah, membacakan kepadanya ayat kursi, membacakan Muawwidhatain. Di antara apa yang dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah ladang yang sangat luas untuk seorang memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." Siapa yang baca satu huruf Al-Quran, satu huruf saja, maka dengan itu untuknya mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan 10 kalinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, "La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf." Aku tidak katakan alif lam itu satu, justru alif satu, lam satu, mim satu. Maka per hurufnya yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala dari kitab Allah, Allah membalasnya dengan satu pahala dan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi yang kita tunggu kalau begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak memiliki janji. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat, di mana hari tersebut orang-orang sangat membutuhkan bantuan. Di antara yang bisa memberikan bantuan dengan izin Allah adalah Al-Quran yang dibaca setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran akan datang hari kiamat nanti memberi syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran akan menjadi pembela kepada Al-Quran yang selalu mengamalkannya. Di hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Quran yawmal qiyamah wa ahlihi alladziina kaanu ya'maluna bihi tataqaddamu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani 'an sahibihima." Rawahu Muslim. Didatangkan Al-Quran bersama para pembacanya di hari kiamat yang senantiasa mengamalkannya, dan Al-Quran di bagian depannya menjadi pelopornya. Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan membela orang-orang yang senantiasa menjadi pengamalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin surga dan kita ingin derajat tinggi di surga. Al-Quran adalah jalan termudah untuk menggapai derajat yang tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li ahli al-Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya." Bacalah dan raihlah di tangga surga sebagaimana dahulu kamu membaca, bacalah sekarang. Bacalah dengan tenang, bacalah dengan pelan, sebagaimana kamu dahulu membacanya di surga, karena tempatmu di surga adalah di posisi akhir ayat yang kamu akan nanti membacanya. Ma'asyiral muslimin,
kawan yang baik membawa kebaikan. Apalagi kawan yang baik berupa para malaikatul kiram yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa patuh dan tunduk pada semua perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shadidun lahu ajran." Orang mahir dengan Quran, pandai membacanya, mengamalkannya, mengilmui dan mengajarkannya bersama para malaikat, duta-duta Allah yang sangat mulia, yang sangat baik. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia masih terbata-bata, masih berat baginya baca Al-Quran, masih belajar, tapi terus belajar, terus membaca, mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala beratnya dia dan usahanya. Yang kedua adalah pahala bacaan Al-Quran yang ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka mari kita jadi kiraan Quran ini menjadi seperti kita dengan HP-HP kita saat ini, begitu lengkap, dan dengan yang kita dibela oleh Allah, insya Allah Subhanahu wa taala saat kita sangat membutuhkan pembelaan. Qul qul hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu alhamdulillah alladhi anzala 'alaina al-Qur'ana la linashqa walakin bitadhkiratan liman yakhsha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan Al-Quran sebagai rutinitas kita sehari-hari, peringatan untuk yang berbicara dan peringatan untuk semua kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi orang-orang yang dekat Al-Quran adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya Rasulullah qal ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Rawahu Nasai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerabat dekat dari manusia. Memiliki kerabat dekat dari manusia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang dekat dengan Allah? Dikatakan ahlin, kerabat-kerabat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ahlullah, kerabat Allah, keluarga Allah yang dekat dengannya adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Wa muslimin rahimahumullah, Al-Quran adalah berkah bagi orang yang mengajarkannya, mempelajarinya. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wahai para santri, hafizakumullah, kalian membaca Al-Quran minimalnya seketika pelajaran tahfidz, baik di kelas maupun di masjid. Maka bersemangatlah, pergunakan waktu kalian sebaik mungkin dan jangan tidur, apalagi digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat dan berlaku dari perkara-perkara yang seharusnya dilakukan dalam masjid. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengannya memperoleh kebahagiaan dalam Al-Quran, mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Ikhlaskan niatmu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ketika baca Al-Quran, dan kuatkan kemauanmu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu mudah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk ingat. Adakah yang mau mengingat? Adakah yang mau mengingat dari kita semua kepada Al-Quran? Dan jangan kita menjadi orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dalam hati kita, karena kelalaian kita dari Al-Quran. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tuntutkan. Berdoa yang ikhlas kepadanya di dalam semua apa yang kita butuhkan. Berselawat kepada Rasulullah SAW, satu amalan yang mulia dimulai dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya
kemudian memerintahkan kepada kita semua, innallaha wa malaikatahu yusholluna wa yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.